Tahu nggak hasutannya apa? Nggak tahu. Pernah dengar kalau misalnya Habib Rizik itu ngajak orang untuk datang maulid, ngajak untuk datang maulid, ya, itu menghasut kemudian dianggap sebagai provokasi tadi. Pernah dengar itu nggak? Saya mau tanya makanya, yang bohong itu siapa? Ini ngomong polisi tadi. Sampai dakwaan jangan bilang bahwa setelah terdakwa naik ke atas panggung yang menceramah dengan menggunakan speaker, pada akhir ceramahnya menghasut masyarakat untuk datang menghadiri maulid. Kata jaksa, kata polisi juga jaksa. Pak Kiai, aja Remaji. saya panggil saudara saksi ya. Saudara saksi tadi menjelaskan melihat pertama-tama waktu YouTube ya. Itu melihat buka handphone sendiri apa ada yang memperlihatkan? Begini, seperti yang saya jelaskan tadi, melihat rame di TV, TV dulu, ada Stasiun apa tuh? Pernah ingat? Lupa. Ya, ada penahanan beliau Di TV Now. Di TV ya. Habib ditahan gitu ya. Terus kasusnya itu saya buka. Terus gimana? Baru dibuka gitu itunya. Ya, terus saya lihat. Oh begitu. Nah habis melihat, terus apa yang dilakukan? Melihat di YouTube ya. Terus menghubungi polisi gitu atau gimana? Tidak. Terus gimana caranya polisi tahu Anda yang melihat berita itu Anda atau banyak orang? Ya banyak. Banyak. Kok tahu-tahu Anda pernah Saya bertanya? itu kalau pertama sih sendiri. Ya. Ya, jadi terus ketika ngobrol sih pada tahu dan masih pada tahu. Nah, yang saya mengganjal ini dari kami, bagaimana polisi bisa menghubungi ini Pak Kiai yang Sudah saya itu PCNU diminta untuk untuk apa? untuk menyampaikan sesuatu. Menyampaikan sesuatu. Siapa yang minta? Apa itu? Tadi kan diminta untuk menyampaikan sesuatu. Siapa yang minta? Teman-teman NU Iya. diminta untuk menyampaikan sesuatu. Terus saudara Menyampaikan pernyataan. Terus saudara saksi menyampaikan pernyataan itu. Ya, pernyataan. Kemana menyampaikannya? Menyampaikan di teman itu. Jadi saudara sama teman-teman diminta menyampaikan sesuatu, terus menyampaikan sama teman-teman juga. Iya. Terus hubungannya sama polisi tadi apa? Polisinya Teman-teman. Ada di situ. iya. Oh polisi ada di situ. Ya, polisi ada di situ. Terus Anda diminta untuk nyampein ke sana gitu. Saya nanya. Iya. Iya. Iya begitu. Lalu ceritanya gimana? Iya. Kan saudara lihat TV tadi. Iya. Ada Habibah ditahan tanggal 3 Januari. Kemudian saudara buka lah handphone. Ngobrol sama teman-teman tadi gitu kan. Terus diminta sama teman-teman menyampaikan sesuatu. Siapa yang minta? Teman-teman tadi. Saya tanya, menyampaikannya kemana? Tadi saudara bilang kemana? Menyampaikan kemana? Ya di kelompok itu, kelompok kita. Terus bagaimana polisi bisa memanggil saudara? Nah, polisi itu tahu terus Berarti ada polisi di situ. ada Begini ya. Apakah persoalan ada yang menyampaikan ke polisi tidak? Persoalan itu ada yang menyampaikan ke polisi enggak? tidak kalau saya tidak menyampaikan. Tidak. Apakah ada membuat pernyataan di kadang ulama di sana? Berupa misalnya secara tertulis dari Kalau tertulis tidak, kalau obrolan iya. Spanyol. Iya. Obrolan, maksud saya gini Pak, saksi. Tamat nggak maksud saya? Iya. Bagaimana polisi menghubungi Pak Kiai? Dan yang menghubungi Pak Kiai siapa pertama? Ya, ketua PCNU minta untuk membuat pernyataan. Ketua PCNU meminta saudara untuk buat pernyataan. Siapa ketua PCNU? Saya. Iya. Mas, ngopi mas. Oke, saya lupa bagus. Yang menghubungi saudara waktu itu
siapa? Sehingga memanggil saudara untuk ke Polda Jabar Dari atau datang? dari Intel. Dari Intel di Cirebon atau dari mana? Kota. Intel Cirebon Kota. Datang Bapak, datang ke Pak Kiai, saudara saksi gitu. Habis itu bilang mau nggak jadi saksi gitu. Nah, bilang gitu, mau jadi saksi atau gimana? Tadi Intel ya. Enggak, saya sebagai ketua PCNU siap untuk menjadi saksi tentang pernyataan itu. Oke, boleh lanjut majelis? Itu saudara menyampaikan ke Intel tadi atau Intel itu meminta ke saudara? Tidak. Yang mana? Intelnya meminta ke saudara atau saudara mengajukan diri ke Intel tadi? Tidak. Jadi kalau masalah BATC dari pihak polisi ya? Iya, dia datang. Tahu rumah saudara dari mana? Dari Intel kan? Ya itu dia udah tahu. Oh, udah tahu. Biasa dalam arti kita sesama, kita sebagai ormas, Oke. polisi sebagai pelaksana ya. Pelaksana. Oke, bagi Kaptimas Sendirian. Ada kan? Boleh bagian keamanan itu? Tidak ada. Nanti dalam hal ini dari Intel. Oh, iya. Jadi Intel datang ke saudara, terus langsung hari itu juga diminta BAP atau hari kemudian, beberapa hari kemudian? Juga datang langsung. Oh, datang langsung. Ya, Oh, pas datang mau telepon dulu, Pak Kiai mau jadi saksi nggak gitu? Ya, datang di rumah terus Pak minta penyanaan untuk saksi pernyataan ini. Oh. Sebagai konsul saya. Tapi saudara nggak pernah minta ya? Enggak. Polisi datang ke saudara ya, seperti itu ya? Datang kemudian diperlihatkan video lagi nggak? Dia lihat video. Ngelihat lagi. Sebelumnya saudara udah pernah lihat tapi kan? Iya sudah. Oh, dilihat sepotong-sepotong atau 1 jam lebih tuh? Ya melihat keseluruhan. Kalau saya sudah lihat, tapi pengajian itu panjang. Pengajian itu panjang. Jadi saya yang itu saja. Oh yang itu, sepotong-sepotong itu berarti. Nah terus ketika memberikan keterangan itu, polisinya di BAP itu bertanya, saudara jawab atau polisi menjelaskan? Saya polisi itu bertanya, saya jawab. Polisi tanya, terus saudara yang jawab ya. Contohnya gini ya, ditanya, apakah saudara kenal dengan saudara Tugul Nurul Alam selaku pelapor dalam perkara ini? Ya, saudara jawabnya apa? Tidak. Tidak kenal. Oh, ingat ya kalau itu ya? Ya. Kemudian ditanya lagi, memperlihatkan channel YouTube Tatan Rustani Official. Penyidik nanya, saudara tahu itu di atas, bisa jelaskan? Jawabannya? Tidak. Hah? Tidak tahu dengan maksudnya Kan dikasih lihat video YouTube. Iya. Ditanya, ini kayak nanya tadi yang pertama, kan dia nanya tadi barusan. Saudara jawab, saya tidak kenal. Gitu kan tadi kan? Nah, itu kan saudara kan. Terus dia tanya lagi, saudara tahu nggak video YouTube yang ditunjukkan ini? Jika saudara tahu, kegiatan apa yang ada di video itu? Apa jawabannya? pengajian. Pengajian. Apa? Iya benar. Nah, kita tidak obat ya. Terus kemudian ditanya lagi, gimana cara Anda tahu? Jawabannya? Dilihat di YouTube. Oh bagus. Sama. Kemudian ditanya lagi, di mana? Jawabannya, di mana saudara dan kapan? Di rumah. Di rumah. Ingat ya. Kemudian yang D, saudara mengenal tidak orang yang melakukan ceramah video YouTube tersebut? Yang E. Jawabannya? Mengenal tidak orang yang ceramah itu? Ya, kalau melihat atau bertemu langsung belum. Oh gitu. Iya benar. Tapi sudah saya Tidak asing ya, tidak asing ya jawabannya. Iya. Nah, terus ditanya lagi di sini. Ada poin nomor 10. Iya. Nomor 9. Berdasarkan keterangan saudara pada poin nomor 8. Nah, poin nomor 8 saudara ditanya nih. Sikap saudara setelah dengar pilihan ceramah dalam video YouTube tersebut apa? Jawabannya Lupa. Panjang ya. panjang. Oh iya. Itu terus saudara jelaskan di sini. Saya sedikit ingatkan ya. Bahasa-bahasanya ini apa namanya mengandung provokasi gitu katanya ya. Masih ingat nggak? Iya. Karena itu tadi dengan
Nomor 11. Ada ucapan bohong tadi katanya. Benar nggak? Yaitu ketika penangkapan Polri itu terhadap Habib Rizik itu kasusnya kasus kegiatan Maulidan. Kata siapa itu? Itu kata siapa? Kegiatan maulid itu. Sebenarnya kan begini, maksud saya itu Habib Rizik itu ditahan karena prokes, melanggar prokes. Itu Bukan kata maksud- saudara barusan. Bukan ya, saya melihat di TV. Di TV. Iya. TV mana itu? Ya di berita-berita. Siapa gitu. yang ngomong? Ramai di TV. Ramai. Tapi lupa TV mana ya saya. Siapa yang bicara? Wartawan, polisi, Reporter. reporter. Pernah dengar nggak polisi bicara? Oh, Habib Rizik itu ditahan bukan karena itu. Pernah dengar? Bukan. Enggak. Jadi dari berita. Tapi ya pasalnya kan polisi menahan Habib Rizik itu karena melanggar prokes. Karena melanggar prokes. Bukan karena melaksanakan Maulid. Maulidan. Nah, yang dibilang Habib Bahar apa di video itu? Sedangkan beliau Beliau siapa? Bahkan ditahan Ya. menjelaskan bahwa Habib Rizik itu ditahan karena melaksanakan Maulidan. Oh gitu. Jadi itu Ulama ditahan karena ulama atau Habib Rizik? ya, Habib Rizik ulama. Habib Rizik ulama ditahan karena melaksanakan Selama ibadah. ini di Indonesia itu enggak ada ulama atau habaib atau bersama ditahan karena melaksanakan Nggak ada seperti itu ya, nggak ada. Baik. Saudara pernah baca, berarti sering dong dengar berita-berita soal Habib Rizik itu sering? Waktu dulu? Ya. Sering. Pernah baca nggak kalau polisi bilang bahwa, ini saya bacain ya, ini berita nih ngomong. Polisi menegaskan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab dijerat pasal 160 tentang penghasutan akibat ajakannya menimbulkan kerumunan di Petamburan. Kemudian yang ngomong itu Kombes Ahmad Ramadan. Nah dia bilang, bahkan dia mengatakan begini nih, tulis jangan kasus kerumunan Petamburan, tapi kasus Petamburan. Karena kalau kerumunan itu orang berpikir ini pelanggaran prokes. Itu kan karantina, kok pelanggaran prokes ditahan? Nah, jadi di situ dia mengatakan bahwa pelanggaran prokes, ya Habib bukan karena pelanggaran prokes, tapi karena menghasut. Hasutannya apa? Tahu nggak hasutannya apa? Nggak tahu. Pernah dengar kalau misalnya Habib Rizik itu ngajak orang untuk datang maulid? Ngajak untuk datang maulid ya. Itu menghasut, kemudian dianggap sebagai provokasi tadi. Pernah dengar itu nggak? Saya mau tanya makanya, yang bohong itu siapa? Ini yang ngomong polisi tadi. Sama dakwaan jaksa saya bawa. Bilang bahwa setelah terdakwa naik ke atas panggung melakukan ceramah dengan menggunakan speaker, pada akhir ceramahnya menghasut masyarakat untuk datang menghadiri maulid. Kata jaksa, kata polisi juga jaksa. Lain kata tukang. Nah, pertanyaan saya, yang benar siapa? Yang benar jaksa sama polisi, apa saudara Pak Ustaz? Siapa yang benar? Jawab aja saudara saksi. Kalau saya sih menyampaikan apa yang saya katakan. Enggak, Saya nggak mau membenarkan apa. Saudara Saya tahu nggak. nggak? Surat dakwaan jaksa tahu nggak? Saya tahu. Gimana? Tadi kan gitu, Pak. Ya, oke saya mungkin biar gampang saya ubah. Habib Rizik ditahan kapan tahu? Enggak. Nggak tahu. Enggak pernah. Nah, saya pernah salaman waktu Kiai Hazim Muzadi itu dua kali ya di itu bertemu. Tapi untuk soal langsung di rumahnya Pak Kiai. ketemunya ketika takziah bersama. Tahu Habib Rizik ditahan 12 Desember 2020. Enggak. Surat penahanannya karena menghasut maulid tahu? Enggak ngapalin. Nggak tahu kan? Nah sekarang saya kasih tahu. Kalau tahu, yang mana yang benar? Karena maulid atau karena prokes? Jawab aja. Karena maulid atau prokes? Kalau saya melihat di TV sih itu prokes itu. Saya melihatnya itu di TV, tidak melihat dari hasil berita itu. Saya sih TV-nya tapi oke sekarang saya tanya terakhir. TV-nya ingat nggak? Apa? Lupa. Lupa. Beritanya bawa nggak? Mana gitu? Bahwa nggak ada. Habib jadi gini.
Saudara mengatakan Habib Bahar ini bohong, kan harusnya ada buktinya. Saya bilang, saya mau tanya sama saudara nih, Habib Bahar bajunya warnanya apa? Coklat ya. Saya bilang hitam. Kita setia sama-sama. Buktinya mana? Coklat atau hitam? Coklat atau hitam? Coklat. Coklat. Karena melihat nggak? Melihat nggak? Iya. Yang bohong siapa sekarang? Saya atau saudara? Saya bilang hitam, saudara bilang coklat. Yang benar mana? Saya yang benar coklat. Coklat. Karena kita sama-sama lihat nih. Habib Bahar mengatakan Habib Rizik di penjara karena maulid. Saudara bilang bohong. Yang benar buktinya saudara bohong nggak? Saksi itu kan semua kata saksi karena melihat Di TV, iya saya sih udah. saksi punya nggak buktinya berita itu? Oke. Karena sekilas saja berita. Di BAP saudara pernah menunjukkan bukti. Ini Pak Habib Bahar bohong. Ini buktinya. Saya yang benar. Pernah nggak begini? Ada. Tidak pernah. Jadi saudara tidak pernah membandingkan mana yang benar mana yang salah di BAP. Cuma pendapat, begitu kan? Iya. Iya. Ya karena lihat dari TV itu berita. Berita TV dibawa nggak ke BAP? Dijelasin nggak ke polisi? Ya cuma saya lihat dari TV setahu saya saja. Iya, maksudnya yang benar itu di TV mana dijelasin nggak ke polisi? Enggak. Tidak. Berarti saudara mengatakan Habib Bahar ini bohong, saudara yang benar, tapi tidak menunjukkan buktinya. Iya. Karena saya lihat dari TV, Pak. Iya, saudara lihat dari TV kan? Iya. Ditunjukkan nggak TV-nya itu ke polisi? Enggak. Nggak ditunjukin kan? Enggak. Nggak ditunjukin kan? Padahal polisi menunjukkan nih Habib Bahar bohong. Ya kan? Saudara bilang dia bohong. Kebenarannya nggak ditunjukin kan? Yang nggak ada TV-nya saya. Nggak bawa TV-nya.